Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke. Meskipun belajar dari rumah, kita tetap harus semangat ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Apa saja nanti yang kalian akan pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang fungsi dan macam otot manusia. Yang kedua, kita akan belajar gerakan otot, cara menjaga dan merawat otot. Yang ketiga, kita akan belajar cara membuat gambar cover. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar seorang petani, ya. Meskipun sudah tua ya, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot tangannya masih kuat mencangkul yang berat. Kakinya masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Pak Tani melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kakinya bisa cedera. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya kita akan belajar tentang fungsi otot manusia. Kira-kira apa fungsi otot manusia itu? Ya, kalau dilihat fungsi otot manusia itu yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya apa? Ya, berjalan, mengangkat, dan memegang, ya. Yang kedua, menggerakkan jantung, ya. Kemudian, yang ketiga, mengalirkan darah. Yang terdiri dari zat-zat dari nutrisi, oksigen, dan lain-lainnya. Ya, itu fungsi otot manusia. Berikutnya, ternyata otot manusia itu punya karakteristik, ya. Karakteristiknya apa? Nah, kalau dilihat yang pertama, karakteristiknya satu, kontrabilitas. Apa itu? Yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi, ya, atau memendek, ya. Jadi kontrabilitas itu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi atau memanjang, ya. Yang ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang macam-macam otot manusia, ya. Oke. Sebelumnya, apa itu otot? Nah, otot adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel otot. Jadi, jaringan yang ada di dalam tubuh manusia itu berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Itu ya. Nah, sekarang macam-macamnya apa? Macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Bentuknya seperti ini ya, otot polos. Otot polos ini otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, ya, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel, ya, berbentuk gelendong. Ya. Oke, yang berikutnya ini adalah otot lurik. Ya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Ya. Jadi ini menempel pada rangka tubuh manusia. Nah, otot lurik ini adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran, ya, di bawah kesadaran manusia. Nah, biasanya dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena otot lurik ini menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap
ya, dan sisi terang yang berselang-seling, terang gelap ya, makanya disebut otot lurik. Yang berikutnya adalah otot jantung ya. Otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti ya. Otot jantung ini perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Jadi otot jantung itu perpaduan antara otot lurik dan otot polos ya. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah ya. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh ya. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Ini ya, ini macam-macam otot manusia. Berikutnya ciri-ciri otot. Yang pertama otot polos. Tadi sudah dibahas ya, ini ciri-ciri bentuknya seperti itu, otot polos ya. Dia bekerja tanpa kesadaran kita ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya satu ya. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Jadi kontraksinya 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos itu adalah gelendong ya. Jadi bentuknya gelendong-gelendong begitu. Yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah ya, hanya memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, yang berikutnya dipengaruhi oleh saraf otonom ya. Oke. Berikutnya terletak pada organ dalam. Jadi otot polos ini terletak pada organ dalam ya. Nah, biasanya organ dalam itu berada pada bagian usus. Nah, makanya bentuknya seperti ini ya. Kemudian selain usus, saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih itu ya. Berikutnya, pergerakan dari otot polos itu lambat dan mudah lelah ya. Pergerakannya lambat ya dan mudah lelah. Nah, ini yang penting, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak ya. Jadi dia bekerja itu tadi ya. Sekarang kita lanjutkan tentang otot lurik. Ya, bentuknya seperti ini ya, otot lurik. Nah, tadi sudah dijelaskan otot lurik itu menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan untuk pergerakan. Sekarang ciri-cirinya apa? Nah, bentuknya silindris ya. Ini silindris ya, dengan garis gelap terang ya, itu. Berikutnya melekat pada rangka ya, selalu melekat pada rangka. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi otot ini bekerja secara sadar dengan perintah otak ya. Yang berikutnya cepat dan mudah lelah ya. Ciri yang berikutnya bentuknya yang panjang dan memiliki banyak sel atau multi sel ya, memiliki banyak inti sel atau multi sel. Berikutnya cirinya mempunyai pigmen mioglobin ya, mempunyai pigmen mioglobin. Yang berikutnya inti sel yang berada di tepi. Jadi inti selnya itu berada di tepi. Beda dengan seperti otot polos tadi, intinya berada di mana? Di tengah yang memiliki satu inti. Tapi kalau lurik multisel, intinya berada di tepi. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah otot jantung. Ciri-cirinya, nah bentuknya seperti ini ya. Oke, nah ini berada di jantung ya. Yang pertama, ciri-cirinya otot jantung itu berbentuk silindris ya. Tadi sudah dibahas, berbentuk silindris. Kemudian memiliki percabangan ya, memiliki percabangan. Berikutnya otot jantung terletak pada jantung ya, terletak pada jantung.
memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, ya, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi dia terus bekerja ya tanpa kesadaran manusia. Berikutnya bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kalau istirahat berarti ya sudah ya wassalam ya. Jadi makanya ini terus bekerja. Itu ciri-ciri khasnya dari otot jantung. Oke, next kita lanjutkan. Nah, tahukah kalian gerakan apa saja yang dilakukan otot? Apa saja? Ya, ada gerakan menekuk. Nah, gerakan menekuk ya. Oke, gerakan menekuk itu otot yang berperan menimbulkan gerak menekuk disebut otot fletor ya. Disebut otot fletor. Nah, contohnya apa? Gerak menekuk itu ya pada siku ya, menekuk lutut dan ruas-ruas jari. Itu menggunakan otot fletor. Itu gerakan menekuk. Bisa sambil dicoba ya. Berikutnya meluruskan. Gerakan meluruskan. Otot yang berperan menimbulkan gerak meluruskan disebut otot ekstentor. Contohnya apa? Gerak meluruskan bagian lengan. Ya, meluruskan. Kemudian mendekatkan ke sumbu tubuh ya. Nah, ini berperan menimbulkan gerak abduksi. Nah, ototnya disebut abduktor ya. Nah, di buku 3 serangkai juga ada. Contohnya gerakan mendekatkan ke sumbu tubuh itu ada. Contohnya ini tungkai ya. Jadi gerakan mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh ya, mendekatkan tungkai. Tahu ya tungkai ya? Oke. Menjauhkan dari sumbu tubuh. Ya, seperti apa itu? Nah, seperti contoh gerakannya adalah gerakan menjauhkan tungkai dari sumbu tubuh, kebalikan mendekatkan tadi ya. Nah, ini contohnya otot yang bergerak disebut otot aduktor. Gerakannya disebut aduksi, ototnya aduktor. Berikutnya gerakan memutar ya, memutar. Contoh gerakannya memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkupkan, gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas ya. Kemudian gerakan memiringkan ya, memiringkan. Gerakan memiringkan telapak kaki ke bagian dalam dan bagian luar ya, memiringkan. Kemudian gerakan mengangkat atau menaikkan. Contohnya gerakan membuka mulut ya, membuka mulut, mengangkat atau menaikkan. Yang terakhir gerakan menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya gerakan yang menghentakkan kaki ya, jadi kakinya dihentakkan. Kemudian contohnya juga menekan benda dengan tangan. Kemudian gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah seperti orang berbicara ini. Nah, ini juga contoh menurunkan atau menekan ke bawah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Nah, ya. Bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Yang pertama, kita harus menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Makanya seperti Pak Tani tadi ya, dia tidak bekerja secara berlebihan, karena ketika berlebihan ya, kerja akan membebani kerja otot secara berlebihan sehingga khawatirkan akan cedera otot ya. Yang kedua, melakukan peregangan ya, melakukan peregangan ya. Itu juga cara menjaga dan merawat otot seperti olahraga juga supaya tetap terjaganya ya. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, itu juga cara menjaga dan merawat otot, melakukan latihan rutin.
Ya, seperti olahraga ya, olahraga itu juga dilakukan secara rutin. Berikutnya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, karena di dalam tubuh itu juga butuh cairan ya, butuh cairan untuk menjaga dan merawat otot. Jadi ada pelumasnya begitu ya. Berikutnya mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot ya. Ini juga penting. Jadi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, nutrisi untuk otot. Yang terakhir, meringankan nyeri otot. Nyeri otot ini juga sering terjadi ya bagi untuk ya, ini juga harus hati-hati ya, jangan sampai kita nyeri otot, makanya bekerja sesuai dengan kemampuannya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjutkan cara membuat gambar cover. Saya yakin kalian juga tahu ya cover gambar ya. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik ya, kita harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuat cover kita harus tahu ya isi bacaannya terlebih dahulu ya. Pahami isi bacaan terlebih dahulu supaya apa? Antara isi bacaan dan gambar cover itu cocok ya, cocok ya. Jangan sampai isi bacaannya cerita-cerita yang lucu-lucu tapi covernya yang menyeramkan. Nah, ini kan enggak cocok ya. Jadi harus dipahami dulu isi bacaannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, nah baru kita tentukan desain backgroundnya, latarnya ya, bagaimana backgroundnya atau latarnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ada dua macam mendesain membuat cover ya, ada dua macam. Nah, yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana ya, jadi sederhana ya, hanya putih dan tulisan sederhana ya. Berikutnya desain penuh warna dan gambar. Jadi ada dua ya, ini contohnya gambarnya ini contoh cover dengan latar berwarna putih tulisan sederhana. Kalau ini contoh desain penuh warna dan gambar. Nah, kalau nomor 1 ini dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman ya. Bahkan kadang-kadang hanya berisi judul, nama pengarang, nama penerbit ya, sehingga yang nampak itu biasanya warna putih dan ruang kosong ya. Nah, ruang kosong ini semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau desain penuh warna dan gambar, ya contohnya seperti ini ya. Nah, ini jelas bagian ini didominan oleh gambar ilustrasi ya dan judul. Selain itu disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi ya kan. Kalau dilihat permainan warnanya dan gambarnya bervariasi. Itu dulu materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat buat kalian dan tetap semangat untuk belajar. Tugasnya nanti akan di-share. Gitu ya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.